maaf kata saya bilang itu bukan peneliti, itu politisi. Jangan-jangan instan lah ya, super instan semuanya. Jangan-jangan pakai AI juga hasil keputusannya, hasil penelitiannya pakai AI juga. Tapi penelitiannya itu tidak yang sebenarnya. Keputusan Rismon Sianipar mengajukan permohonan restoratif kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan dalih hasil penelitian yang memperlihatkan ijazah Jokowi asli, siapa sangka akan mendapat respons negatif dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Bonatua yang dikenal luas sebagai penggugat dokumen ijazah Jokowi di sidang Komisi Informasi Publik bisa dikatakan sebagai saksi atas perubahan sikap Rismon yang semula menyatakan ijazah Jokowi palsu, hanya dalam hitungan hari menganulir ucapannya sendiri dengan menyebut ijazah Jokowi asli. Didorong rasa kecewa, Bonatua tidak lagi menaruh respek pada Rismon. Seorang peneliti di mata Bonatua tidak akan mengubah hasil penelitiannya hanya dalam sekejap tanpa ada penelitian mendalam sebelumnya. Meski di balik itu, semua orang mengetahui jika perubahan sikap Rismon bukan karena hasil penelitiannya mengenai ijazah Jokowi, tetapi kasus lain yang sedang membidiknya. Itu maaf kata saya bilang itu bukan peneliti, itu politisi. Peneliti itu nggak gampang bilang A, nggak gampang juga membilang tiba-tiba 180 derajat tidak A. Artinya tahap penelitian itu sudah jelas, itu harus ada metodologi ilmiah yang memastikan dulu. Jangan sampai salahnya di sampling. Saya malah ragu ini, segampang itu beliau bilang 11.000% triliun palsu, tiba-tiba dalam hitungan hari, siangnya saya masih ketemu jam 11 siang, saya masih ketemu dia bersidang masih menggugat ijazah Gibran. Siangnya jam 11, tiba-tiba jam 4 sore saya dengar dia ke Solo. Habis itu dia bilang langsung semuanya asli. Ini what the hell kan gitu kan? Dari hasil penelitian saya yang baru yang melibatkan variabel geometri, pencahayaan maupun variabel resolusi, dan itu akan saya tuntaskan secepat mungkin. Ya, saya tidak bisa tentukan waktunya, dan itu menjadi pembaruan yang memberikan kesimpulan yang berbeda dengan sebelumnya. Tapi penelitiannya itu tidak yang sebenarnya. Nah, penelitiannya itu sebenarnya nggak begitu metodologi ilmiah yang baik. Seharusnya ya jangan terlalu cepat menyimpulkan. Itu menurut saya emosional lah ya. Lagian memang ya terserah lah mau dia bilang ijazahnya palsu atau enggak, orang bilang ya. Tapi kurasa peneliti skripsi pun S1 nggak seperti itu langsung berubah drastis. Memang saya lihat penelitiannya juga agak aneh. Kalau saya runut lagi, itu dia dapat ijazah 3 Maret. Ya kan? Dia dapat skripsi. Tiba-tiba dapat fotokopi ijazah April. Ya kan? Nah, bulan 7 sudah keluar bukunya, bulan 8. Berarti kan ini penelitian apa seperti ini? Jangan-jangan instan lah ya, super instan semuanya. Jangan-jangan pakai AI juga hasil keputusannya, hasil penelitiannya pakai AI juga. Alih-alih memuji keberanian Rismon Sianipar yang secara mengejutkan menyeberang ke Jokowi atas dalih hasil penelitian terbarunya, Bonatua Silalahi justru meledek Rismon dengan mengomentari penelitiannya yang dianggapnya lemah dan patut diragukan. Bonatua yang juga seorang peneliti menganggap penelitian Rismon syarat dengan kejanggalan. Sebagai peneliti ada kerja-kerja akademis yang menurutnya dilangkahi demi sebuah kesimpulan yang cepat-cepat disampaikan ke publik. Lantas bagaimana tanggapan Bonatua Silalahi mengenai peran Dian Sandi yang disebut-sebut sebagai sumber utama yang mempublikasi ijazah Jokowi hingga dijadikan objek penelitian Rismon? Kita itu ada perbedaan, saya lihat ada kelemahannya di metodologi. Ya, metodologi dalam hal sampel. Jadi mereka itu
menyasar ijazah asli memakai foto sampel yang disebut Dian Sandi diperoleh dari teman-temannya yang kebetulan juga temannya Pak Jokowi yang memfotonya di rumah Pak Jokowi tentunya ya, di laci atau di lemari lupa saya. Tapi artinya kualitas sampelnya penelitian terdahulu ya sebatas kalau asumsi bahwa Dian Sandi tidak bohong, asumsi bahwa teman Dian Sandi tidak bohong, asumsi bahwa Pak Jokowi tidak bohong. Ini dibangun atas dasar 3 asumsi yang saya rasa sangat lemah. Bonatua Silalahi sendiri tidak kaget saat mendengar Rismon Sianipar yang berencana akan membuat buku baru dan menarik buku Jokowi White Papers sebagai bentuk pertanggungjawabannya pada keluarga Jokowi. Menurut Bonatua, sikap Rismon tersebut tidak akan mengubah apapun, tidak juga buku barunya yang digadang hasil penelitian baru. Menurutnya akan sama saja seperti penelitian sebelumnya. Sontak saja pernyataan Bonatua seperti memberi jawaban mengenai nasib buku terbaru Rismon, terutama sikap penerimaan publik. Apakah akan berdampak, mengingat saat ini publik sudah terlanjur terbelah? Lantas apa yang membuat Bonatua Silalahi skeptis dengan hasil penelitian terbaru Rismon mengenai ijazah Jokowi yang diklaim asli itu? Pertamanya saya kira dia memperoleh sampel yang lain. Ternyata dia hanya merubah-rubah ya katakanlah treatment untuk sampelnya si Dian Sandi. Ujung-ujungnya sampel Dian Sandi juga. Ya sejauh mana kalau sampelnya punya Dian Sandi, ya paling jauh dia nanti menuduh Dian Sandi berbohong dong, ya kan? Paling jauh dia bisa menuduh sampel itu yang bohong, bukan ijazah Pak Jokowi. Seperti itu terlalu jauh lah. Artinya kalau dia menuduh, kalau memang merasa nanti hasil penelitian dia menyebut bahwa sampel yang dikasih Dian Sandi bohong, maka dia harus laporkan Dian Sandi dulu ke pengadilan. Penipuan, fitnah kan gitu kan? Atau merubah dokumen, merubah IT ya, merubah pemalsuan mungkin ya. Nah, habis setelah itu ya kalau Dian Sandi masuk ke pengadilan maka dia akan manggil temannya sebagai saksi kan gitu kan. Setelah Dian Sandi sudah divonis, temannya ini jadi tersangka. Setelah temannya jadi tersangka maka dia akan menyaksikan, ya bilang bahwa saya benar dapat dari Pak Jokowi. Maka dia menjadikan Pak Jokowi jadi saksi. Kan begitu. Bahwa ini murni karena memang temuan saya yang memang nanti saya akan tulis supaya bisa dipertanggungjawabkan di depan mereka-mereka yang mengetahui, mereka-mereka yang memang memiliki latar belakang pengetahuan di bidang digital image processing maupun digital forensik. Itu akan saya bukukan dan itu akan saya berikan langsung mungkin ke Pak Jokowi kalau mau menerima kami di Solo. Berubah-ubahnya sikap Rismon Sianipar yang syarat dengan muatan politis ketimbang tuntutan akademis disebut-sebut membuat kepercayaan kalangan intelektual publik turun drastis. Bonatua yang juga berada di kalangan intelektual, terutama para akademisi dari berbagai universitas, menganggap langkah Rismon sudah salah sejak awal. Jadi apapun hasil penelitiannya yang diumumkan ke publik hanya untuk menyenangkan pendukung Jokowi, bukan demi pertanggungjawaban ilmiah. Terlepas dari itu, Bonatua Silalahi menyinggung langkah Rismon membuat buku baru mengenai keaslian ijazah Jokowi hanya dianggap sebagai penebus kesalahannya dan bukan kesalahan metodologi. Saya kan banyak komunitas, saya ada asosiasi yang saya harus pertanggungjawabkan penelitian saya. Ketika saya membenarkan penelitian mereka, saya ditolak komunitas saya. Kawan-kawan S3 saya, kawan-kawan S2 saya yang melakukan penelitian yang benar akan mengetawain saya, bahkan mengkritisi saya. Nah, jadi kalau memang efeknya, saya rasa justru kita akan berkurang beban malah. Karena kita, dengan Rismon menarik penelitiannya, kita jadi berkurang beban. Artinya, dunia akademik itu kembali suci. Seharusnya penelitian itu suci. Nggak boleh berpihak A, B, C, D, E. Seperti itu. Dan ternyata sumbangsinya Pak Rismon itu lebih dari 70% kan gitu kan ke penelitian mereka kan. Ya berarti otomatis penelitian RRT ini reject dong. Kalau 70% Rismon yang mengerjakan kan gitu. Jadi penelitian saya itu murni independen tanpa harus ada intervensi dari pihak-pihak lain. Nah itu murni dan hanya murni tanggung jawab saya secara ini.
Jauh sebelum Bonatua Silalahi menyatakan kekecewaannya pada Rismon Sianipar, rekan seperjuangannya yakni Dr. Tifa sudah terlebih dahulu mengungkap perasaannya yang merasa telah ditipu oleh Rismon. Di mata Dr. Tifa, Rismon tidak lebih dari seorang penipu ulung. Dengan kecerdikannya, ia berhasil menipu banyak orang. Menanggapi berbagai tudingan miring, Rismon tetap pada pendiriannya mengenai ijazah Jokowi yang menurutnya asli dan tak akan kembali pada pernyataan deklaratifnya yang mengatakan ijazah mantan presiden ke-7 itu 11 triliun palsu. Terkait dengan mantan teman saya yang bernama inisial RHS ini ya, saya juga perlu sampaikan dan perlu betul-betul disclaimer maupun klarifikasi ya terkait dengan soal keilmuan ya. Jadi saya Mas Roy ini termasuk orang yang ya secara terus terang saya katakan tertipu begitu ya, tertipu begitu. Karena yang bersangkutan ini menyatakan diri sebagai dokter, lulusan Yamaguchi, bahkan menyertakan ya gelar lengkap ya itu di KTP, yang dimana KTP itu kami juga punya fotokopinya. Karena kami membuat surat kuasa ya, surat kuasa hukum kepada para pihak itu. Pada waktu awal kasus laporan polisi ini bergulir, kami bertiga itu punya tim pembela, namanya PPK, tim pembela penegak keadilan. Itu prinsipalnya atau kliennya itu kami bertiga, RRT ya. Dan di situ jelas tertera nama tersebut ya, itu beserta dengan gelar depan dan belakang. Anda tahu ya, gelar doktor maupun gelar master yang diakui itu didapatkan di salah satu universitas di Jepang gitu. Jadi kami ini tertipu oleh seorang penipu, tetapi penipu ini berilmu. Mereka kan bisa bernarasi apapun, tetapi kalau terkait dengan ijazah Pak Jokowi silahkan dibantah juga secara ilmiah sehingga tidak ada narasi-narasi yang di luar dari inti permasalahan gitu. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. RHS itu udah menyampaikan di mana-mana bahwa dia mau merevisi bukunya. Dia bilang 3 bulan dia sudah merevisi, ya kan? Padahal tanggal 18 Februari dia menjadi saksi Ahli dengan menggunakan isi buku ahli ini, dan mengungkap buku ini. isi buku ini dia pakai untuk menjadi Dia saksi mengajukan awal ahli di Maret. Solo. Berarti dari 18 Maret itu cuma 12 hari. Bagaimana dia mengatakan bahwa dia menemukan fakta-fakta baru 3 bulan sebelumnya, ya kan? Apalagi itu disampaikan di pengadilan dengan sumpah, yang mana ini melanggar KUHP yang baru pasal 373. Berarti dia menyampaikan sumpah palsu. Nah ini berbahaya buat dia gitu loh. Bagaimana dia 11 hari sebelumnya itu dia nyampaikan dengan PD-nya, dia bilang sudah direvisi 3 bulan sebelumnya. Nah ini ada kebohongan-kebohongan ini. Ya. Jadi ada banyak palsunya di situ. Ijazah palsu, surat kematian palsu, kemudian apa lagi? Peneliti palsu. Iya, jadi Gelar palsu, banyak gelar palsu. sumpah palsu. Ya.